apapun status kehidupannya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada orang-orang itu, tak peduli dari golongan mana ia datang, dari status apa yang ia kemudian miliki, maka tanda pertamanya Allah bukan memberikan dunia pada kehidupannya. Hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak senang, maka barangkali ada yang tidak tepat dalam kehidupannya. Seharusnya kalau hidup di rumah dia tenang, di kantor dia tenang, di masyarakat dia senang. Jadi kalau dalam kehidupan kita ketenangan, kesenangan tidak didapatkan, maka mungkin mesti dilihat ada petunjuk hidup yang tidak kita amalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau pernah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, jika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang. Man itu ismun mausul yadullu ala al-'amiyah, huruf sambung konjungsi yang menunjuk kadang pada objek atau subjek sekaligus, tapi tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun status kehidupannya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada orang-orang itu, tak peduli dari golongan mana ia datang, dari status apa yang ia kemudian miliki, maka tanda pertamanya Allah bukan memberikan dunia pada kehidupannya, tapi akan dibuka dengan kalimat Nabi, yufaqqihhu fid din. Maka akan dibimbing ia, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan diberikan petunjuk untuk mau mempelajari tuntunan agamanya. Maka Masya Allah, beruntung Anda semua. Di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas di malam ini, barangkali ada yang tengah berlibur, rekreasi, macet, menikmati malam, tapi ternyata Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk hadir di sekitaran Masjid Al-Muslimin ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini tanda pertama dari Allah menginginkan Anda semua baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah sekalian, kalau ada manusia menyebut Anda baik di tempat ini, Anda jangan dulu bahagia. Anda disebut baik oleh orang Payakumbuh, orang Solok belum tentu menyebut Anda baik. Padang menyebut Anda baik, orang Jawa belum tentu kenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, orang Amerika mimpi pun belum tentu lihat Anda. Tapi kalau Allah menyebut Anda baik, maka selangit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Dan berita baiknya sekarang, akan tampak kiranya lahir generasi-generasi terbaik di bumi pertiwi ini, di Indonesia ini, karena hampir setiap tempat yang kami kunjungi, hampir bergelombang kemudian orang datang untuk mempelajari agamanya. Dulu senang ramai, sekarang senang memahami. Dulu senang keramaian, sekarang senang pemahaman. Maka ketika kami saksikan malam ini, semangat untuk belajar dari teman-teman di Payakumbuh, dari tempat ini, maka Masya Allah, saya memiliki satu gambaran, memiliki satu doa dan harapan. Mudah-mudahan ini tanda dari Payakumbuh untuk dunia pada umumnya. Maka dari tempat ini, dari daerah ini, dari kota ini akan lahir insya Allah orang-orang baik yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah banyak ulama dari ranah Minang, orang awam. Terakhir Syekh Yasin Al-Padangi sampai jadi mufti di kota haram itu. Dari Payakumbuh juga pernah ada. Dulu ada ulama Buya Sya'rani. Maka malam ini dari sekian ribu orang yang datang, mesti ada satu atau lebih di antara Anda semua yang meneruskan ulama-ulama itu. Jika dengan 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, 4.000 orang tidak muncul hanya satu saja, maka butuh berapa ribu orang lagi untuk menghadirkan para ulama. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah pilih Anda jadi orang baik pada malam ini. Maka mendekatlah kepada Allah, ikuti tuntunan Rasulnya, maka dengan itu kebaikan akan mudah dicapai. Hadirin sekalian, malam ini Anda memberikan tema yang tidak biasa, menyatukan umat melalui perbedaan madhab dan sekitarannya. Kita coba turunkan dulu ya. Apa itu umat? Apa itu madhab? Bagaimana ada umat? Bagaimana ada madhab? Lalu di akhir bagaimana nanti kita membuat persatuan di antara itu semua.
Karena tidak semua nanti bisa disatukan. Tidak semua nanti bisa ditoleransi. Ada toleransi dalam bentuk bisa menerima satu dengan yang lain. Ada toleransi dalam bentuk zero tolerance, yaitu mendiamkan satu dengan yang lainnya. Saya mau turunkan dulu dalil dalam Al-Quran, sampai bertemu nanti umat, bertemu manhaj, bertemu madhab, sampai ke Indonesia insyaAllah. Baik. Saya mau cerita sebentar, nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saat Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menjalani kehidupan baru di bumi, maka diperintahkanlah beliau untuk turun ke bumi beserta istrinya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, isi paling kanan sebelah atas di mushaf. Qul nahbitu minha jami'a. Adam, mulai saat ini kami perintahkan engkau dan istrimu kalian turun semua ke bumi, jalani kehidupan baru. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka nanti saat engkau jalani kehidupan di bumi, akan kami kirimkan petunjuk-petunjuk hidup yang bila diikuti, maka dengan petunjuk itu hidup akan tenang dan hidup akan senang. Fala khauf, tidak akan pernah gelisah. Tidak gelisah artinya tenang. Alaihim walahum yahzanun, dan tidak akan mengalami kesedihan. Tidak sedih artinya senang. Jadi saat orang tua kita awal turun ke bumi, kata Allah hidupnya itu akan tenang dan senang. Jadi nanti kalau ada anak Adam hidup di bumi, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak senang, maka barangkali ada yang tidak tepat dalam kehidupannya. Seharusnya kalau hidup di rumah dia tenang, di kantor dia tenang, di masyarakat dia senang. Jadi kalau dalam kehidupan kita ketenangan, kesenangan tidak didapatkan, maka mungkin mesti dilihat ada petunjuk hidup yang tidak kita amalkan. Nah, singkatnya Adam turun, Hawa turun. Konon dikatakan Adam turun di kisaran Asia Selatan, India. Hawa turun di wilayah yang sekarang disebut dengan Jeddah, masuk Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kisaran kerajaan Arab Saudi. Karena itu disebut Jeddah. Dalam bahasa kita disebut, diartikan dengan nenek. Jadi kalau insya Allah Anda umrah atau haji, dan saya mohon kepada Allah mudah-mudahan yang belum berangkat bisa disegerakan insya Allah. Ya. Nanti biasanya suka mampir di Jeddah, ada Laut Merah, ada masjid terapung, namanya Masjid Ar-Rahmah. Anda lurus sekitaran 100 meter, sebelah kanan ada satu daerah dikotaki oleh batu bata warna coklat. Di situ dituliskan Maqbarah Hawa, kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi kata para pakar sejarah itu bukan kuburannya, tapi itu tempat Hawa pertama kali diturunkan. Di Adam turun di India, Hawa kemudian turun di Jeddah. Keduanya kemudian bergerak saling mencari. Sehingga bertemulah di satu tempat, dari jauh seperti kelihatan. Kelihatan, kenal dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah. Kalau sifatnya disebut dengan Arafah. Kalau banyak yang diketahui disebut dengan Arafat, maka dari jauh Adam Hawa boleh melihat. Kayaknya saya kenal ya. Kayaknya saya tahu ya. Ya pasti kenal karena nggak ada manusia pada saat itu kecuali keduanya aja. Ya, satu Adam, kedua Hawa. Maka keduanya kemudian bertemu naik ke atas bukit. Maka ketika naik itulah puncak kasih keduanya lahir. Puncak kasih dalam bahasa Arab disebut dengan rahmah. Sifat dan tempatnya disebut dengan rahim. Karena itu dalam diri perempuan ada rahim. Karena di dalamnya ada puncak kasih sayang. Miring kanan sulit, miring kiri sulit, terlentang juga susah. Tidak mengapa, yang penting bayi yang dikandung di dalam rahim mendapatkan puncak kasih sayang. Maka sampai hari ini bukitnya disebut dengan Jabal, puncaknya disebut dengan Rahmah, maka dikenal dengan Jabal Rahmah. Wilayahnya disebut dengan Arafat, jadi tempat wukuf sekarang. Baik, saya teruskan sebentar. Maka di situ kemudian menyatu Adam dengan Hawa. Belum ada manusia yang lain, hanya dua ini. Maka kemudian keduanya berkeluarga. Mulai Hawa mengandung, kandungan ringan, kandungan berat, sampai berdoa di dalam kandungan itu supaya terlahir anak-anak yang terbaik. Quran surah ke-7 ayat 189. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ وَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dilahirkan kemudian keturunannya, diberikan ASI terbaiknya sampai maksimal 2 tahun. Quran surah kedua ayat 233,
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah. Sampai kemudian berkembang, ada keturunan. Diabadikan di Quran surah keempat ayat ke-1 itu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Adam, dari Hawa, kemudian melahirkan keturunan. Ada laki-laki, ada perempuan. Mulailah menyebar. Beda tempat, beda suku, beda daerah, tersebar luas. Tempat menyebar disebut dengan syu'ub, membentuk komunitas. Suku kabilah menjadi qabail. Diabadikan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Syu'ub, qabail mulai menyebar. Ada meninggal, lahir keturunan. Lita'arafu, seluruhnya saling mengenal. Kemudian melahirkan keturunan baru. Awal mula keturunan ini semua mencoba meningkatkan takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya persingkat. Mulai kemudian muncul komunitas. Jadilah umat. Di umat itu adalah kelompok manusia yang sudah berkomunitas. Kalimat umat pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 134. Posisi paling kiri sebelah bawah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dulu ada kisah umat yang lalu, sedangkan Anda membentuk kisah umat sekarang. Umat sekarang tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kisah umat di masa lalu. Kita hanya bisa mengambil pelajaran untuk diterapkan kebaikannya di masa kini dan meninggalkan keburukan umat masa lalu. Adam meninggal dunia, muncul umat. Kisahnya kemudian sampailah di masa umat saat terdapat 5 orang saleh di situ. Dikisahkan di Quran surah ke-71 ayat 23. Nuh. Lihat kalimatnya. Di situ ada Wadda, ada Su'a, ada Yaghuth, ada Ya'uq, ada Yus'a. Lihat kalimatnya. Allahu Akbar. Quran surah ke-71 Nuh ayat yang ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasra. 5 orang saleh. Asalnya muncul 5 orang saleh. Wadda, Suwa', kemudian ada Yaghuth, kemudian ada Ya'uq, kemudian ada Nasr. 5 orang ini solehnya luar biasa, hadir di lingkungan masyarakat yang sudah membentuk umat dengan izin Allah sesuai dengan ajalnya. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya batas waktu untuk hidup. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, masa akhir hidupnya, maka Allah akan menghentikan kehidupannya. Tidak juga bisa dipercepat, tidak juga akan diperlambat. Datang ajal seketika wafat. Paham? Baik, maka meninggallah kemudian 5 orang ini sesuai dengan ajalnya. Yang jadi persoalan, saat orang ini meninggal kelima-limanya kemudian dengan masa-masa yang berbeda, maka masyarakat di umat itu mulai muncul kerinduan. Saat lewat depan kuburnya, rasanya ada rasa kangen. Ingin diperhatikan. Maka singkatnya membuatlah kemudian patung dari 5 orang ini. Inilah asal pertama dibuatnya patung di muka bumi, dari bisikan setan dan iblis yang sudah mulai menyebar. Maka muncullah kemudian patung Wadda, patung Suwa', patung Yaghuth, patung Ya'uq, patung Nasr. Mulanya hanya sekedar menjadi memori saja, in memoriam. Patung kenang-kenangan. Tapi lama-kelamaan, begitu lewat, kayaknya serasa diperhatikan. Begitu nampak setan masuk kepada bagian dari patung itu, rasanya seperti ada yang mengamati. Kasihan patung malam kedinginan, siang kepanasan, kadang kehujanan. Maka mulailah kemudian ada yang menghidangkan makanan. Maka masuklah kemudian ke situ madarat-madarat yang muncul yang tidak hadir sebelumnya. Maka saking sayangnya Allah kepada generasi-generasi manusia, diutuslah kemudian Rasul, Nabi yang meluruskan kembali kemungkaran-kemungkaran atau penyimpangan yang terjadi di masa itu. Maka Rasul pertama yang diutus namanya Nabi Nuh alaihissalam.
Nuh ke Adam itu jaraknya ada 5 sampai 6 generasi. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyada bin Qinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Setiap satu generasi kisaran 1 sampai 2000 tahun. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam. Adam belum ada umat, kemudian nyambung generasi baru muncul umat. Umat asalnya baik, tapi ketika kemudian sampai di masa ini 5 sampai 6 generasi, kalau kemudian kita hadirkan dari masa Nabi Adam, maka mulai muncul kemudian penyimpangan-penyimpangan. Saking sayangnya Allah, jangan ada manusia yang penyimpang. Kembali kepada Allah dalam kebaikan. Hadirin tolong catat kalimat ini ya. Allah memiliki sifat kasih, rahman, dan sifat adil, al-adil. Yang dengan sifat rahman dan kasihnya ini, Allah tidak akan biarkan seorang hamba sepanjang masih memiliki nyawa belum sampai ke kerongkongan, kecuali seburuk apapun dia akan diberikan oleh Allah hidayah supaya dia mau berubah sebelum kembali kepada Allah. Ingat ya, sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, Allah akan berkenan memberikan pada siapapun hidayah supaya dia kembali kepada Allah dalam kebaikan. Hei, kamu yang datang dalam keadaan suci, kenapa kembali penuh dengan dosa? Maka seburuk apapun, tidak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Hukumnya mengatakan, sepanjang dia hidup dia akan mendapatkan hidayah. Cuman sayang, ada orang yang diberikan hidayah tapi dia tidak mau mengambilnya. Jadi bukan Allah nggak berikan, Allah berikan, dia nggak mau ngambil. Rumusnya di Quran surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius mau mengambil hidayah kami akan tunjukkan jalan-jalan untuk berubah mendekat kepada kami. Ada datang hidayah lewat mata. Demi Allah saya katakan, Anda lewat di satu tempat di masjid, melihat orang sholat, bisa saja Allah jadikan mata Anda melihat orang bermain-main, melihat orang untuk tamasya. Tapi kenapa kok saat itu mata Anda bisa melihat orang sholat? Lewat mata itulah Allah tunjukkan kepada Anda hidayah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain dengar informasi tentang konser. Kok Anda bisa-bisa dengar informasi tentang taklim? Itu hidayah datang lewat telinga. Demi Allah saya katakan, saya tidak kenal Anda pada umumnya. Saya tidak mengenal Anda. Siapa yang datang? Siapa yang hadir? Pertanyaan saya, siapa yang menggerakkan langkah kaki Anda untuk datang ke rumah Allah ini? Bisa saja langkah Anda tergerak ke tempat yang lainnya. Hadir di tempat yang lainnya. Tapi tiba-tiba langkah Anda bisa ringan ke tempat ini. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah pada kaki Anda, mustahil Anda bisa ringan datang ke sini. Siapa yang mau berebut masjid? Berebut untuk salat? Berebut untuk mengatur tempat? Kalau bukan Allah yang taklukkan hati Anda, mustahil bisa demikian. Hidayah meresap pada setiap jiwa kehidupan, namun manusia kadang ada yang tidak ingin mengambilnya. Contoh, Fir'aun. Antum kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Di Lampung kemarin ada yang kenal Fir'aun. Di Makassar ada yang kenal Utsman bin Affan. Alhamdulillah, Payakumbuh tidak. Teman-teman, Fir'aun itu kurang apa zalimnya? Kurang apa jahatnya? Dia mengaku Tuhan, di lisannya dia katakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling hebat. Hobinya bunuh orang. Quran surah Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Yudzabbihuna abna'akum. Dia suka sekali mengeksekusi bayi-bayi. Ada zabaha, ada zabbaha. Zabaha yadbahu, zabbaha yudzabbihu. Kalau Anda sedang kurban, kalimatnya zabaha. Kata Nabi, idza dzabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau Anda ingin sembelih, baguskan sembelihan. Zabaha itu sekali sembelih. Tapi kalau Anda gorok-gorok begini, itu pakai tasydid. Dzabbaha yudzabbihu. Kejamnya Fir'aun bukan sekedar membunuh, tapi bayi itu digorok berulang kali. Hobi bunuh orang, mengaku Tuhan, nantang Nabi, kurang apa lagi? Tapi karena hukum Allah itu punya sifat keadilan dan kasih sayang luas di dalamnya, maka Fir'aun pun tidak keluar dari hukum itu. Quran surah ke-20 Taha ayat 43 sampai 44. Perhatikan kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Ingatkan dia sudah mulai menyimpang. Anda bisa bayangkan, satu manusia ini pengaku Tuhan, hobi bunuh orang, menantang Nabi, saking sayangnya Allah dengan sifat adilnya, masih diberikan petunjuk langsung dengan 2 nabi sekaligus. Kita, maaf, ada yang mengaku Tuhan di sini. Jangankan Tuhan, Nabi saja tidak. Nggak pernah bunuh orang, tidak menantang Nabi. Sampai hari ini, nabinya cuma 1, nggak pernah lihat lagi.
Anda bisa bayangkan sifat Allah menjadikan ditampakkan pada kita. Ini bukti keadilan Allah. Dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Belum cukup sampai situ. Ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Datang pada Fir'aun, katakan dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Manhaj dakwah, lembut. Bukan kasar. Musa nabi, Harun nabi, berdakwah kepada Fir'aun yang zalimnya luar biasa. Masih dikatakan oleh Allah, katakan dengan lembut. Anda nabi bukan, rasul bukan, tidak sesoleh Harun, tidak sebaik Musa. Berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa kasar? Islam punya katakan dengan lembut. Biarkan yang lain katakan dengan cinta, katakan putus, kita katakan dengan lembut. Ada nilai kebaikan di situ. Saya mau katakan pada Anda, kembalikan kepada ajaran kita. Jadi kembali, sepanjang Allah berikan hidayah, maka di situ ada peluang untuk berubah. Maka setiap umat punya potensi dikirimkan Rasul untuk dia berubah. Rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Saya percepat. Nuh meninggal dunia. Dalam keadaan umat belum baik sepenuhnya. Bahkan terjadi banjir bah. Yang datang naik ke kapal kemudian terbagi lagi, terpecah lagi. Maaf, saya teruskan. Menyebar. Sampai ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyebar lagi. Sampai ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan wahyu dari Nabi Nuh ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah yang keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu seperti kami pernah berikan wahyu kepada Nuh untuk menjadi penerang bagi umatmu. Dan nabi-nabi setelah Nuh. Jadi maaf, diberikan wahyu kita tandanya Rasul untuk umat. Kalau Adam karena belum ada umat, beliau hanya nabi saja. Ketika diberikan risalah untuk umat namanya Rasul. Di Rasul pertama dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda urutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matusyarah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Nuh alaihi salam Rasul, ke Adam alaihi salam Nabi. Nanti di garis Nabi Ibrahim dipecah lagi. Ibrahim dari istrinya Hajar melahirkan Ismail sampai ke Nabi Muhammad alaihi wassalam jami'an. Dari sisi Sarah melahirkan Ishaq. Dari Ishaq ada Ya'qub. Dari Ya'qub ada Yusuf. Tarik ke kanan ada Zakaria. Ada keponakannya Imran. Menikah dengan Hanna. Melahirkan Maryam. Dari Maryam turun Isa. Dan seterusnya sampai sebelumnya nanti ada Musa. Ada Daud. Ada Sulaiman dan sebagainya. Dari Nuh alaihissalam ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa kaitan dengan bahasan kita? Semua Rasul ini diutus untuk membimbing umat kembali pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan inilah yang kemudian diberi nama dengan syariat. Syariat. Bimbingan yang dibawa oleh para rasul untuk mempelajari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini isinya petunjuk. Petunjuknya disebut dengan hudan namanya. Perhatikan, sejak zaman Nabi Adam turun ada hudan. Sampai zaman Nabi Muhammad ada syariat isinya hudan. Kalau Anda ikuti hudan ini, maka janji Allah di Al-Baqarah ayat 38. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang ikut hudan syariat ini, maka dijamin oleh Allah hidupnya akan tenang dan senang dalam kehidupan. Anda ikut petunjuk ini di rumah, praktekkan, rumah tenang. Praktekkan di kantor, kantor senang. Praktekkan di masyarakat, masyarakat tenang dan senang. Baiknya masa Nabi Muhammad, hudannya, syariatnya disebut langsung oleh Al-Quran dengan nama Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan linnas. Hudan linnas. Quran hudan. Jadi kalau Anda ikuti isi Al-Quran, Allahu Akbar.
hidup Anda akan dijamin tenang dan senang apapun yang Anda jalani. Hudan. Dan hebatnya, ini yang paling indah. Nuh untuk kaumnya saja, umat. Ibrahim untuk kaumnya saja, umat. Alaihi wassalam. Ismail untuk kaumnya saja, umat. Maaf, Isa untuk kaumnya saja, umat. Nabi Isa dakwahnya hanya sekitaran Palestina, tidak keluar dari situ. Jadi kalau ada yang membawa keluar risalah Nabi Isa dari Palestina sampai ke Indonesia, sampai ke Payakumbuh, itu kejauhan. Cuman sampai sana saja. Umat. Karena itu di Quran kalimat manusia disebutkan dengan 5 nama. Tapi umat Nabi Muhammad disebut dengan nama yang paling luas, namanya Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada 5 nama. Bashar. 35 kali disebutkan dalam Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Nama pertama yang dilekatkan pada manusia ketika diciptakan. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. 35 kali disebutkan di Quran. Kedua, ins. Dipasangkan dengan jin. 18 kali disebutkan di Quran. Setiap ada jin, ada ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. 18 kali pasangan disebutkan dalam Quran. Baik. 3, insan. 65 kali disebutkan di Quran. Di 63 ayat 43 surah berbeda. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. Surah ke-76 surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. 4. Bani Adam. 7 kali disebutkan di Quran di 7 ayat berbeda. Seperti Quran surah 7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tapi Masya Allah, ketika menyebut umatnya Nabi Muhammad, tidak disebut dengan bashar, tidak disebut dengan insan, tidak pula ins, tidak juga Bani Adam. Tapi disebutkan Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit. Qul a'udhu birabbin Nas. Mencakup manusia seluruhnya. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia sampai selesai kehidupan. Nabinya wafat, petunjuknya tetap menjadi petunjuk bagi semua manusia. Hudan. Apa isinya? Al-Quran. Di bocoran pertama, bocoran pertama. Allah menyampaikan, kalau saya sampaikan, Anda boleh ragu dan tinggalkan. Tapi kalau Allah yang sampaikan, di mana Anda bisa merasa ragu? Karena itu ketika firman Allah dibuka di Quran, kalimat rumusnya jangan ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Perhatikan. Allah langsung menyampaikan di Quran, isi Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua petunjuk kehidupan kita. Jadi kalau Anda ingin mengerjakan apapun, itu isinya ada di Quran semua. Jadi sebelum kita lahir sampai kita wafat, ada semua di situ. Ya. Saya baca cepat ya, tapi saran saya, tolong jangan dicatat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda cukup dengarkan saja, ya. Karena seringkali ada keluhan, Ustadz kenapa terlampau cepat? Tujuan saya bukan supaya Anda catat, saya hanya ingin perdengarkan saja. Fokus ini. Jelas? Belum saya terangkan bagaimana bisa jelas. Saya bacakan dulu baru jelas ya. Baik itu tidak harus menjadikan kita segagal fokus ya. Baik. Lihat sini. Sebelum terlahir bagaimana kandungan supaya nyaman, tentram. Kemudian terlahir anak yang saleh. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dilahirkan bagaimana kemudian memohon supaya ASINya mengalir lancar. Pembagian tugas ibu dan ayah berjalan dengan baik. Ibu menyusui hampir 2 tahun, ayahnya kemudian menyiapkan perlengkapan-perlengkapannya. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari usia 2 tahun sampai menjelang balik, dia mulai belajar. Pendidikan pertama apa yang diberikan supaya dekat dengan Allah? Taat pada kedua orang tuanya, baik akhlaknya dan gemar ibadahnya. Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 31-nya. Dia mulai belajar supaya cepat memahami pelajaran apa yang harus dia berikan dan dia lakukan. Quran surah ke-9 ayat 122. Kalau dia belajar bagaimana mencari ilmu yang menghadiri majlis, meningkat iman dan takwanya, bukan sekedar tambah ilmunya tapi imannya menguat. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Kemudian dia mulai meningkat lagi, bergaul lagi, punya teman semakin meluas. Bagaimana mencari teman yang baik ketika bergaul di setiap tempat, kadang merantau. Bagaimana meningkatkan takwa dalam kondisi demikian. Quran surah 49 ayat ke-13. Sampai ia temukan pasangannya, mulai muncul sifat cintanya, mulai menghadirkan lamarannya. Bagaimana cara melamar terbaik? Cari maharnya di Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan di Quran surah 30 ayat ke-21. Membagi tugas di rumah tangga Quran surah ke-4 ayat 34. Laki-laki mulai mencari nafkah yang standar di Quran surah kedua ayat 168.
Kalau Anda baru bergerak, kemudian rizkinya cepat mendatangi Anda. Quran surah kedua ayat 172. Kalau Anda belum bergerak tapi sudah ditunggu oleh rizkinya, dibukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Maka saat Anda bekerja itu jangan dikira mudah. Kadang-kadang tantangannya tidak mudah. Ada yang iri, ingin menyempurkan, ingin menyingkirkan. Maka Anda lakukan amalan bangun di malam hari, mohon kepada Allah kebaikan. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81-nya. Maka istri Anda pun di rumah merawat anak-anaknya. Itu tidak mudah. Tidak segampang Anda bekerja mungkin di luar. Kadang-kadang ada anak-anak yang sulit diatur. Kadang berkata ketika dimintakan perawatannya. Maka merawatnya di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kadang-kadang yang di sini lelah, yang di rumah lelah. Selelah apa? Kalau ringan-ringan Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau penyakitnya kata dokter ini nggak ada obatnya. Mustahil ada obatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Ayub saja yang penyakitnya tidak pernah diderita orang sebelumnya, tidak akan dialami orang setelahnya, dia mengerjakan amalan kata Allah akan disembuhkan. Dan Allah berjanji orang yang mengikuti amalan Ayub akan disembuhkan. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kemudian ada orang yang ketika bekerja ada gangguan yang luar biasa sampai membuat dia gelap mata, sulit sampai merasakan, ya Allah, kenapa saya bisa begini? Jangan khawatir, ada yang lebih dahsyat dibandingkan kamu. Namanya Nabi Yunus, saking gelapnya masuk ke perut ikan paus. Kamu tidak pernah berada di sana. Lakukan amalan seperti Yunus, kamu akan dibebaskan dari kegelapan. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Sudah berumah tangga, ada yang belum punya keturunan, tidak usah mengeluh. Ada yang lebih hebat lamanya dibandingkan Anda. Namanya Nabi Zakaria, rambut sudah memutih, fisik sudah mulai letih, sudah puluhan tahun. Beliau Nabi, beliau Rasul, istrinya divonis monofos bahkan mandul, tidak putus asa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dikabulkan doanya. Punya anak. Quran surah 19 ayat kedua sampai dengan ayat ke-15-nya. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai ayat 39-nya. Nabi sampai sepuh bisa sabar. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, kenapa nggak bisa sabar? Karena itu Anda mesti pelajari bagaimana cara bersabar. Pelajari masalahnya dulu. Dari yang ringan, yang menengah, sampai yang berat. Kalau Anda sudah paham masalah, Anda mudah mengatasinya. Quran surah kedua, ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ketiga, ayat 142. Apa jenis masalahnya? Quran surah kedua, ayat 155. Bagaimana mengatasinya? Ayat 156 sampai 157-nya. Sampai Anda berkembang lagi. Semakin luas lagi. Anda sukses. Bagaimana cara bersyukurnya? Quran surah ke-14, ayat yang ke-7. Kemudian Anda tumbuh lagi, mulai usia 40 tahun, mulai berkembang, orang tua masih ada. Bagaimana cara berbaktinya? Quran surah 46, ayat ke-15. Sampai Anda semakin berkembang, sampai di puncaknya Anda menyimpulkan, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak. Walaupun usia Anda semakin tinggi, bahkan Anda sudah mulai tidak sadar, sudah masuk kepada fase mulai melupakan sebagian dari kehidupan Anda seperti anak kecil keadaannya. Quran surah ke-22, ayat yang ke-5-nya. Kemudian Anda mulai masuk kepada fase di ujung-ujung kehidupan. Mulai kedatangan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Dibawa oleh malaikat maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Datang dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Bagaimana cara mengambilnya? Kalau ingin dipanggil dengan tenang, perbanyak amal soleh. Ada di Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi kalau Anda ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, silahkan. Itu pilihan. Ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Masuk ke alam kubur. Saya beritahu dari sekarang. Sebelum ke alam kubur, pelajari dulu kenikmatan alam kubur. Disiapkan dari sekarang. Anda paham malam pertama di alam dunia, Anda mesti tahu malam pertama di alam kubur. Ada yang nikmat. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Saking nikmatnya bahkan ingin mengabarkan pada yang belum meninggal. Kalau bisa cepat meninggal aja. Di sini lebih enak daripada di situ. Masya Allah. Tapi kalau Anda ingin seperti Fir'aun, silahkan ditampakkan neraka dari pagi sampai petang. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Sampai masuk suasana hari kiamat. Satu surah sekaligus. Surah 75. Yang hebat, ada yang langsung melihat Allah tanpa hijab. Masuk surga dia tanpa hisab. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23 dalam melihatnya. Quran surah kedua ayat 25 dalam masuk surganya. Ada masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Hadirin, mulai masuk ke dalam surga. Yang surga tinggal pilih ada 4 tingkatan. Surga bersama para nabi. Tetangganya Nabi semua, tetangganya Nabi semua, orang soleh, para syuhada, orang jujur. Quran surah yang keempat ayat ke-69. Yang kedua di taman surga, bisa melihat Allah, dilayani langsung, tidak ada pelayan surga, semua diberikan dengan keindahan. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Ada yang surganya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada surga biasa yang bisa didapatkan. Quran surah kedua ayat ke-25. Masing-masing dari surga yang paling rendah sampai paling tingginya surga Firdaus yang dicapainya. Quran misalnya surah ke-23 ayat pertama sampai dengan ayat ke-9-nya. Ada yang masuk neraka, neraka paling ringan. Quran surah keempat ayat 56. Begitu dicelupkan, hancur tubuhnya plus dengan kulitnya. Satu harinya 1000 tahun, 1 menitnya 48 detik. Kullama, lihat, nadijat juluduhum, setiap dimasukkan, dicelupkan, hancur semua tubuhnya. Baddalnahum juludan ghairaha. Diangkat lagi, hadir lagi kemudian kulit yang baru. Supaya merasakan liyadzuqul adab.
puncak paling tinggi neraka jahanam untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Informasinya dari Quran, orang munafik masuk duluan, orang kafir kemudian nyusul. Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Salat ada, zakat ada. Quran surah kedua ayat ke-43, ayat ke-45, ayat 153. Dikerjakan 5 waktu ayat ke-11. Quran surah 11 ayat 114. Ditegaskan di Quran surah ke-78, ayat surah ke-17 ayat 78. Waktunya diatur di Quran surah keempat ayat 103. Dijaga waktunya di Quran surah kedua ayat 238. Ada semua. Bahkan tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semua. Mata, bagaimana mengerjakan fungsi mata? Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Mulut, apa yang harus dikerjakan oleh mulut? Jangan bicara yang kotor-kotor. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai ayat 12. Sampai ke tangan ada, sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat ke-63. Jangan dipakai sombong. Quran surah 31 ayat ke-18-nya. Ada semua. Apa yang tidak ada? Di Anda yang suami, keluarkan ayat-ayat rumah tangga di Quran. Anda keluarkan, tilawahi dengan istri di rumah. Bawa ayat-ayat Quran tentang rumah tangga. Anda yang pebisnis, keluarkan ayat-ayat bisnis dari Quran. Tilawahi itu, praktekkan dalam kehidupan. Begitu Anda praktekkan, semua aspek kehidupan kita, Allahu Akbar. Janji Allah, hidup Anda akan tenang, hidup Anda akan senang. Karena itulah diutus Nabi, untuk menerangkan semua ayat Quran ini, dipraktekkan dalam miniatur kehidupan. Perhatikan. Ketika Nabi diutus menerangkan isi Quran, tiba-tiba manusia-manusia jahiliyah itu yang hidup dalam tempat komunitas umat yang terbelakang, jauh dari Romawi, ketinggalan dari Persia, akhlaknya minim, minus luar biasa. Maaf, setiap hari ada onar, pembunuhan, zina, macam-macam ada, mabuk tak terlukiskan. Tiba-tiba diturunkan Quran, diajarkan oleh Nabi, manusia-manusia itu dari kasar tiba-tiba jadi lembut. Dari pencela jadi pecinta. Dari pemukul jadi perangkul. Dari yang paling pelit jadi paling perhatian. Sampai-sampai kata Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tadinya pelit luar biasa, sekarang yang dimiliki pun kalau bisa dibagi dengan temannya. Luar biasa. Persia dikalahkan, Romawi ditaklukkan, muncul peradaban. Hebatnya, baru pada saat itu muncul istilah sampai dengan sekarang. Biasanya peradaban itu dilekatkan dengan nama daerahnya, nama umatnya. Mesir maju, peradaban Mesir kuno. Yunani maju, peradaban Yunani. Persia maju, peradaban Persia. Romawi maju, peradaban Romawi. Babilonia, peradaban Babilonia. Tapi Arab maju, sampai sekarang belum pernah ada istilah peradaban Arab. Peradaban Islam di Arab. Dibawa ke Spanyol, Spanyol maju, peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Dibawa ke Irak, ke Baghdad, peradaban Islam di Baghdad. Islam dengan Qurannya. Dengan Qurannya. Maka Nabi mengajarkan itu. Ajarannya tadi disebut dengan syariat. Kalau kita ingin ikuti petunjuk Nabi, diikuti sampai ditemukan petunjuknya. Maka cara kita mengikuti garisnya, jalannya, itu disebut dengan manhaj. Kalau sudah jadi kebiasaan dalam kita mengikuti, itu disebut minhaj. Quran surah yang kelima ayat ke-48. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat kami berikan syariat yang khusus dan kami berikan minhaj untuk diikuti. Cara mengikutinya disebut dengan manhaj. Like and subscribe.